Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan dari Puspita Dewi, bisa dipanggil Wulan, dan saya dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Sekarang saya insya Allah akan menuju semester 6 dan jurusan saya yaitu bimbingan dan konseling. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video singkat yaitu tentang pendapat atau opini kita tentang pelayanan BK di sekolah menengah. Nah, ini akan berkaitan juga dengan tugas kuliah saya yaitu dengan mata kuliah model-model konseling, dan ini akan dikaitkan dengan bagaimana pelayanan BK di sekolah menengah tersebut. Nah, pertama saya akan melakukan perkenalan, dan itu sudah saya lakukan, yaitu perkenalan tentang diri saya. Saya ulangi kembali, perkenalkan, nama saya Wulan dari Puspita Dewi, dan insya Allah saya dari Sumatera Barat atau pesisir selatan, dan saya juga berkuliah di STKIP PGRI Sumatera Barat, dan sekarang saya menuju semester 6 atau akhir dari semester 5. Dan video ini akan saya buat untuk memenuhi persyaratan dari ujian UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah model-model konseling. Baiklah, di sini kita akan masuk pada sesi pendapat atau opini. Baiklah, sebelumnya kita sudah mengetahui pelayanan BK yang ada di sekolah menengah itu sangat penting, baik itu di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, ini juga akan berkaitan dengan kelancaran dan bagaimana untuk kedepannya dari pelayanan-pelayanan yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, pelayanan BK yang ada di sekolah menengah itu positifnya itu sangat-sangat berdampak sekali pada peserta didik. Kenapa? Karena menurut saya dengan adanya pelayanan, baik itu pelayanan konseling maupun pelayanan informasi seperti itu. Nah, itu juga akan memberikan dampak positif dan negatifnya juga, di mana positifnya akan membantu peserta didik dalam perkembangannya, dalam psikologisnya gitu. Jadi tidak hanya pada fisik ataupun psikologis, namun juga pada bidang belajar, sosial. Nah, itu akan dialami oleh peserta didik. Kenapa? Karena waktu yang dihabiskan oleh peserta didik itu, apalagi pada sekolah menengah atas pertama, itu adalah di sekolah, banyak melakukan les seperti itu kan, dan juga dia selalu melakukan interaksi. Nah, dibutuhkanlah yang namanya pelayanan BK di sekolah. Jadi menurut saya itulah positifnya gitu, dengan adanya pelayanan BK di sekolah gitu kan, bisa membuat peserta didik itu lebih terarah gitu, apalagi yang menengah atas itu udah menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, misal pendidikan studinya kemana gitu kan, disesuaikan dengan bakat minat gitu. Dan juga di menengah pertama itu juga akan menentukan sekali, misalkan dia mau masuk di menengah atas yang mana, misal yang A atau yang B seperti itu kan, dan dia cocoknya di mana, apakah di IPA atau di IPS atau di mana seperti itu. Nah, itulah gunanya pelayanan BK di sekolah. Jadi kenapa sangat penting? Yaitu tadi, dia akan bisa membantu peserta didiknya dalam memberikan atau menyesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik, agar nanti dia nggak terjadi, wah aku salah masuk jurusan deh, wah aku salah pilih kelas deh. Nah, itu dia kan. Jadi kita akan minimalisir hambatan-hambatan dari proses belajar dari peserta didik ini gitu. Nah, itu dah kita gunakan yang namanya pelayanan BK di sekolah. Nah, juga pelayanan BK ini juga positifnya gitu kan. Positifnya juga bisa membantu klien gitu mengatasi masalah teman, masalah keluarganya gitu.
bisa membantu peserta didik dalam sosialnya bagaimana, dengan cara dia dengan gurunya bagaimana gitu kan. Jadi tidak hanya sebatas untuk uh, memberikan pelayanan saja gitu, dan juga di BK juga ada banyak pelayanan, layanan informasi, layanan penempatan, layanan um, layanan apa namanya, kelompok gitu kan, layanan banyak banyak layanan yang ada di BK gitu. Nah itu juga akan diberikan kepada peserta didik oleh guru BK. Dengan begitu, jika kita akan baik atau teratur atau menyesuaikan dengan misal nih, oh di kelas 9 itu membutuhkan layanan informasi, layanan penempatan jurusan misalnya gitu, layanan penyesuaian minat bakat gitu kan, itu diperlukan gitu. Nah, kita masuk pada sisi negatifnya. Kalau pendapat saya tentang sisi negatif layanan BK yang ada di sekolah menengah itu, ya sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Kita sudah tahu kadang ada yang di sekolah itu tidak terlalu memberikan waktu kepada guru BK-nya gitu kan. Ada sekolah yang memiliki jam BK, ada juga yang tidak memiliki jam BK. Nah di sini ada kesalahannya itu tidak adanya jam BK gitu. Jadi bagaimana guru BK bisa mengoptimalkan pemberian layanan kepada peserta didik gitu. Karena dengan adanya jam BK itu dia akan bisa mengoptimalkan waktunya, layanan-layanan yang akan diberikan kepada peserta didik tersebut gitu. Nah satu lagi, ya itu sih tergantung pada diri individunya, baik itu dari guru BK, guru-guru yang lain, dan juga peserta didiknya gitu. Nah itu juga menunjukkan bahwa dengan adanya guru BK yang profesional itu akan menunjukkan peserta didik yang juga profesional, intelektual seperti itu, dan tidak ada yang namanya salah jurusan gitu. Nah kita juga akan menjelaskan sedikit gitu kan, karena yang namanya manusia kadang itu kan salah gitu. Nggak semua guru BK juga tidak konsisten, tidak semua, tidak profesional, tidak semua, tapi ada beberapa. Namun itulah yang sekarang kita harus optimalkan lagi dalam sekolah. Pertama harus ada jam BK, itu penting ya, penting dalam sebuah pendidikan gitu. Terus yang kedua, menciptakan guru-guru BK yang profesional, yang tahu tanggung jawabnya, yang tahu apa yang harus dia lakukan, yang tahu yang tidak harus dia lakukan. Kadang kan ada juga nih di sekolah guru BK-nya malah jadi guru BP, padahal itu berbeda gitu kan. Nah itulah yang harus kita bedakan, harus kita cari solusinya bersama-sama bagaimana baiknya seperti itu. Dan juga yang ketiga, kurangnya kerjasama dengan perangkat sekolah yang lain seperti itu. Saya lihat kadang ada nih guru BK-nya yang menunjukkan seperti ini Pak, guru BK ini seperti ini loh Pak Bu gitu kan, namun sekolahnya tidak menunjang gitu, tidak membantu. Nah itu adalah salah satu hambatan dari pelayanan BK ini gitu. Nah jadi kita dalam satu sekolah atau warga sekolah itu harus bekerja sama agar sekolah itu bisa menciptakan peserta didik yang intelektual, kreatif, seperti itu. Kita masuk kepada ide. Kalau ide ini menurut saya ya kita mengaitkan lagi dengan pelayanan yang ada di sekolah gitu kan. Nah kalau kita melihat bahwa kaitannya dengan pelayanan BK di sekolah menengah itu berkaitan sekali dengan mata kuliah saya, yaitu model-model konseling. Itu ada Kopsak, terus Konego, terus ada ya ada banyak lagi gitu yang bisa diketahui melalui model-model konseling ini.
Nah, kita udah mengetahui bahwa dengan adanya pelayanan BK di sekolah, dan itu ada juga yang namanya Kopsan dan Konego tadi, model-modelnya itu. Nah, kita bisa matchkan gitu, kita bisa kerjasama, kita bisa memberikan kepada anak itu gitu, bahwa idenya tuh kayak wah, ini misalnya nih, misal ada peserta didik yang bermasalah dengan egonya, emosionalnya, misal seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan uh, model konseling yang sesuai dengan permasalahannya gitu. Jadi nggak salah nantinya kan, ini masalahnya masalah sosial, kita ambil dengan model-model konseling yang masalah emosional, itu kan nggak sesuai. Jadi itu adalah sebuah ide juga gitu. Idenya kayak kita menyesuaikan dengan apa yang peserta didik rasakan. Misal permasalahannya A, nah kita sesuaikan juga dengan caranya yang A. Jadi dengan lambat laun dia akan berjalan dengan baik dan juga akan sesuai seperti itu. Nah, termasuk dengan ide tadi atau usulan tadi juga, gitu kan. Usulan tadi juga saya sangat-sangat mengusulkan dengan adanya jam BK di sekolah gitu. Karena dengan adanya jam BK, guru BK itu lebih leluasa memberikan pelayanan, memberikan bantuan kepada peserta didiknya seperti itu. Nah, kalau kalau seandainya nih kita juga memberikan pelayanan, misal ada waktu jam kosong guru kita masuk, kadang itu nggak sesuai, nggak pas timenya gitu. Nah, terus usulan lagi gitu kan, kayak ya bagaimana bisa menjadi seorang guru yang patut dicontoh gitu, menjadi modal bagi peserta didiknya. Ya itu tadi, kita harus menunjukkan sikap yang memang seperti guru, seorang yang dicontoh seperti itu. Dan juga kita harus tahu tanggung jawab kita itu apa gitu. Jangan kita mengambil pekerjaan orang yang bukan pekerjaan kita gitu kan. Nah, terus satu lagi, saran ya, kita masuk pada saran lagi. Nah, ide tadi sudah, idenya tuh kayak bekerja sama dengan warga sekolah gitu, dengan memberikan pelayanan, dengan menyesuaikan masalah A dengan cara A gitu. Terus sarannya, kalau untuk sarannya menurut saya yang pertama menyangkut dengan poin negatif dari pandangan saya terhadap BK di sekolah menengah itu, yaitu adanya jam BK. Saya harap di seluruh sekolah menengah itu ada jam BK-nya, dan itu memang sangat penting gitu, memang sangat dibutuhkan. Terus juga melatih diri lebih profesional lagi, lebih tanggung jawab lagi seperti itu. Dan kita harus terapkan dalam diri kita masing-masing gitu, bahwa saya ini punya tanggung jawab ini loh, saya punya tanggung jawab ini loh gitu. Nah, satu lagi, kalau menurut saya memang kita memang perlu gitu untuk kerjasama satu sekolah, warga sekolah, supaya bisa menciptakan peserta didik atau lulusan-lulusan terbaik gitu kan. Mungkin menurut saya itu saja saran-saran, pendapat, ide, terus usulan saya seperti itu. Mungkin hanya itu. Namun untuk video kita kali ini sedikit singkat penjelasan, bukan penjelasan tapi pendapat dan opini saya terhadap BK atau pelayanan BK di sekolah menengah, dan mengaitkan dengan mata kuliah model-model konseling. Ya, seperti itulah. Jadi saya mungkin akan mengakhiri video kali ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, dan mungkin kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau memang kurang sesuai gitu dalam video ini, saya mohon maaf. Dan saya harap ibu menyukai video yang saya buat, dan insya Allah bisa menunjang supaya saya bisa masuk syarat ujian UAS seperti itu. Dan terima kasih kepada Mande
yang sudah mengajarkan kami selama beberapa bulan ini, mengajarkan tentang model-model konseling dan juga memberikan tugas-tugas yang membuat kami bisa lebih kreatif lagi, lebih berpikir lagi seperti itu. Dan terima kasih kepada Made. Mungkin hanya ini video dari Rian. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.